With December comes the glimmer on her face, and I get a bit nervous. I get a bit nervous now. In the 12 months on, I won't make friends with. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak minta tolong pada Davin. Boleh untuk memimpin doanya? Ya Kak, baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai, siap menjawab salam. Baik, terima kasih Davin. And when it gets dark, I get a little bright. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Baik, alhamdulillah ya. Selalu jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Jangan suka keluar rumah ya. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, sebaiknya di rumah aja ya. Dan jika ingin keluar rumah juga harus selalu memakai masker. Jangan lupa. I won't make friends with change. Whenever Materi nih, kakak ingin nanya, kemarin belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Sistem ekspresi. Ya, sistem ekresi. Bagian apa organnya, Dek? Ginjal. Ginjal. Sistem ekresi itu apa? Sistem untuk pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Pada organ ginjal itu berupa apa sistem pengeluaran zatnya? Urin. Urin. Ya, baik. Siapa tadi yang jawab? Alia ya? Iya, Kak. Yang lainnya masih ingat? Baik, terima kasih ya Alia. Ke materi, kakak ingin ada gambar nih. Kalian coba ada gambar apa di situ adik-adik? Ada yang ingin berpendapat? Gambar apa tersebut? Alia, coba gambar apa, Dek? Itu kayak dia habis olahraga, terus keringetan, terus pakai kayak kipas elektrik atau semacamnya gitu. Ya, itu ada yang tahu nggak kenapa itu olahraga dapat mengeluarkan keringat? Baik ya, nanti kakak jelaskan aja ya bahwa pada organ kulit di sini itu kan masuk pada organ sistem ekresi, di mana sistem ekresi ini adalah pengeluaran zat metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, pada bagian organ kulit ini dia akan mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh itu berupa keringat. Seperti halnya orang yang sedang berolahraga ya.
Dia akan mengeluarkan keringat dan nanti akan kakak jelaskan juga mekanisme dari terbentuknya keringat. Baik, terima kasih ya Alia. Baik, sebelum ke pembelajaran, kakak akan jelaskan dulu bahwa KD-nya itu untuk pengetahuannya di mana menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekresi manusia. Adapun untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis dari pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekresi serta kaitannya dengan teknologi. Tujuan pembelajarannya itu setelah melaksanakan pembelajaran tentang sistem ekresi pada organ kulit, melalui disiplin, sikap teliti, gotong royong, dan religius, maka siswa diharapkan dapat yang pertama menyebutkan struktur dari fungsi organ kulit. Yang kedua, menjelaskan mekanisme terbentuknya keringat, dan yang ketiga, menganalisis gangguan yang dapat terjadi pada sistem ekresi. together like a silver lock and key. And now Bahwa kulit itu dengan nama latinnya integumen ya, di mana kulit ini yaitu terdapat lapisan jaringan yang terdapat di seluruh permukaan tubuh kita ya. Nah, serta merupakan organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui keringat. Di mana fungsi kulitnya itu yang pertama alat ekresi dalam bentuk keringat, yang kedua menerima rangsangan dari luar, yang ketiga sebagai indera peraba, baik, untuk yang keempat fungsinya yaitu tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima tempat menyimpan kelebihan lemak dan yang keenam pengaturan suhu tubuh ya. Kita cari di situ ada nomor 1 sampai 11. Nah, ada yang bisa menjawab, boleh nomor berapa? Utarakan ya. Itu organ apa? Kulit luar. Kulit luar. Apa itu 7 itu namanya? kapiler bukan nggak? Nomor berapa? Haidar? Nomor 7 itu kapiler bukan nggak? Nomor 7. Nomor 7 bukan ya? Itu stratum geminativum. Kak, 9 pori-pori ya? Nomor 9, ya benar, itu stratum corneum ya. Baik, kakak ulang ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya, kita beri apresiasi. Oke. Struktur kulit di sini kalian catat ya. Nomor 1 itu ada epidermis, nomor 2 ada dermis, nomor 3 ada hipodermis, nomor 4 itu saraf, nomor 5 ada pembuluh darah, nomor 6 ada kelenjar keringat, nomor 7 ada stratum geminativum, nomor 8 stratum granulosum atau granula ya. Nomor 9 stratum corneum atau pori-pori. Yang nomor 10 ada kelenjar minyak. Dan nomor 11 itu ada otot penggerak rambut. Sudah jelas adik-adik? Sudah Kak. Baik. Kakak lanjut ya. Kulit ya, sekarang ke bagian-bagian kulit. Di mana bagian-bagian kulit ini
Ada epidermis, yaitu lapisan kulit ari, ada dermis, lapisan kulit jangat, dan hipodermis ini atau subkutan. Nah, dalam bagian-bagian kulit epidermis di sini ada lapisan kulit ari, di mana itu dia bagian yang paling terluar ya. Itu sangat tipis dan tersusun dari stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum, ada stratum geminativum. Nah, kakak jelaskan satu-satu ya. Stratum corneum ini yaitu lapisan tanduk di mana sel mati karena tidak ada kapiler darah dan selalu mengelupas. Nah, berfungsinya itu untuk melindungi sel-sel dalam dan mencegah masuknya bibit-bibit penyakit. Selanjutnya ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini terdiri dari sel-sel mati. Dia terdapat pada kulit tebal. Jadi dia lebih tebal dari stratum corneum ya. Jadi misalnya itu ada di telapak kaki dan tangan. Fungsinya untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Selanjutnya ada stratum granulosum, di mana merupakan sel hidup ya, karena dia mendapat suplai nutrisi dan mengandung pigmen melanin. Selanjutnya ada stratum germinativum, terdiri dari stratum spinosum dan basal, yang merupakan lapisan mengalami pertumbuhan membentuk sel-sel kulit, seperti tumbuhnya rambut dan kuku. Selanjutnya ada dermis ya, atau kulit jangat, di mana di dermis ini mempunyai kelenjar keringat yang menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit. Selanjutnya ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar rambut dan kulit ini tetap lembab. Ada pembuluh darah di mana untuk mengalirkan darah ke semua sel-sel dan ujung-ujung syaraf, yaitu sebagai penerima rangsang panas, dingin, ataupun nyeri ya. Selanjutnya ada hipodermis atau subkutan. Di sini terdapat lemak atau adiposa yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Baik, untuk mekanismenya sendiri terlihat jelas ya adik-adik. Slide-nya masih ada? Masih, Kak. Baik. Jadi mekanisme pembentukan keringat ini ketika tubuh kita banyak bergerak seperti tadi kakak pertama gambarkan ya. Ada orang berolahraga ya. Di mana itu sedang beraktivitas. Nah, sel tubuh ini akan bekerja keras sehingga menghasilkan energi dan prosesnya ini akan membuat suhu tubuh kita itu naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus di sini itu yaitu otak ya. Otak itu nama latinnya hipotalamus, di mana hipotalamus ini akan memberi rangsangan lanjutan pada sistem saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang ya. Selanjutnya, saraf simpatik ini dia akan memberikan ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuhnya ini sedang tinggi. Selanjutnya, dari kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit berupa keringat, di mana agar menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat ini mengandung kotoran dan zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Baik, selanjutnya akan masuk ke kelainan pada sistem ekresi pada organ kulit ya. Di mana kelainan-kelainannya itu ada biang keringat, jerawat, bisul, ada kudis, kurap, herpes, dan eksim. Ada yang tahu nggak biang keringat itu? Biasanya terkena pada siapa aja? Ada yang mencoba menjawab? Davin?
Kalau yang saya tahu biang keringat itu orang yang kalau misalkan keringetan bukannya langsung dibersihin tapi malah didiemin jadi berbekas. Iya, benar. Terima kasih ya, Davin. Jadi biang keringat ini benar kata Davin ya. Dia kalau misalkan berkeringat tapi didiamkan saja ya, seharusnya segera dilap atau pakai tisu atau apa gitu ya agar tidak membekas. Nah, biasanya itu biang keringat ini mengenai siapa saja, banyakkan bayi ya, anak kecil itu banyak. Bahkan remaja dan orang tua juga. Nah, biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringatnya itu tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna ya, jadi membekas. Nah, selanjutnya itu ada jerawat. Ada yang sering keluar jerawat? Biasanya perempuan ya. Nah, maka dari itu kalau misalkan habis keluar nih, kalau nyampe rumah atau dimanapun segera cuci muka ya. Biasanya banyak-banyak debu, terus nantinya itu bakal timbul jerawat. Nah, jerawat ini merupakan gangguan yang sangat umum ya, di mana penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak masa remaja. Selanjutnya ada bisul, sering ya, keluar nanah, itu terbentuk benjolan kemerahan, dan biasanya dapat membesar ya. Nah, masalah kulit yang satu ini tuh mengganggu seseorang lantaran adanya benjolan besar, biasanya sakit juga ya, nyeri. Selanjutnya ada kudis. Kudis di sini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit tungau yakni dari skabies ya. Yang orang terkena kudis ini biasanya tinggal di tempat kumuh. Nah, misalnya menggunakan jadi pakaian atau handuknya itu secara bergantian. Jadi tidak punya sendiri gitu. Maksudnya bersama-sama memakainya barengan. Selanjutnya ada kurap ya. Kurap di sini tuh seperti pada jamur ya, jamur yang tumbuh di kulit. Ada herpes. Pernah terkena serang herpes di sini? Jadi kayak kulitnya melepuh gitu ya. Herpes ini sangat perih. Selanjutnya ada eksim. Eksim ini penyakit kulit yang akut atau kronis ya. Dia menyebabkan kering, kemerah-merahan, bahkan gatal-gatal. Baik, sampai sini paham adik-adik? Untuk kelainan sama yang tadi dijelaskan bagian-bagian kulit. Kak, biasanya eksim gara-gara apa penyebabnya? Penyebab dari eksim. Kalau sepengetahuan kakak, eksim ini biasanya kayak terkena apa ya? Jadi mungkin ini ya orang yang punya bawaan penyakit gitu. Jadi kalau misalkan terkena matahari atau apa, dia langsung kemerahan. Nah, nanti selebihnya kalian bisa cari ya. Itu sependek sepengetahuan kakak itu eksim karena itu. Jadi dia punya penyakit bawaan. Kak, mau nanya dong Kak. Iya, boleh. Kan kalau yang saya tahu jerawat itu kan timbul karena kelebihan apa proses bukan proses ya, apa namanya penghasilan kelenjar minyak yang Ya, banyak gitu yang ditambah berlebihan. adanya ya yang berlebihan yang ditambah adanya kotoran-kotoran dari luar gitu Kak. Iya, seperti debu seperti Tapi itu. iya, tapi kenapa kelenjar minyak itu lebih banyak keluar di muka Kak daripada di tangan? Kenapa lebih banyak? Iya, kelenjar minyak lebih banyak keluar di daerah muka. Kelenjar minyaknya lebih keluar banyak di mukanya. Iya, daripada di tempat lain. Bentar, ada yang mau masuk. Agung. Jadi sepengetahuan kakak mungkin bagi orang yang mukanya berminyak kali ya, soalnya kakak sendiri jarang berminyak sih deh mukanya. Mungkin itu bawaan dari apa ya, bisa
dari dia berat badannya itu pengaruh juga. Terus dari dia kurang minum air putih mungkin ya. Jadi dari pola hidup yang dia jalanin gitu. Maksudnya pola hidupnya itu kurang diperhatikan. Baik. Apakah sudah cukup, Adik? Selanjutnya, kalau misalkan sudah jelas, Kakak akan biasa ya, ada kuisis ya. Bentar Kakak share screen. Kakak salin dulu ya linknya. Untuk simpulan dari materi yang sudah dijelaskan mengenai apa saja ya, Dek? Mengenai kulit, bagian-bagian dari kulit, fungsi-fungsi kulit, mekanisme keringat, dan juga kelainan pada kulit. Baik, terima kasih ya. Jadi simpulan dari materi yang sudah dijelaskan ada bagian kulit, fungsi, mekanisme keringat, dan juga kelainan pada organ kulit. Nah, dari materi tersebut dapat kita kaitkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Di mana artinya itu sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami ini kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka akan hangus, Allah akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Nah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kita semua sebagai manusia harus menjaga kesehatan tubuh kita ya dengan baik-baik. Nah, begitupun dengan kebersihan kulit kita. Nah, jika kita terkena najis atau apa, segera dibersihkan dan lebih baiknya segera berwudu ya adik-adik. Iya, Kak. Baik. Di sini kan kakak ada KD-nya itu menganalisis hasil dari kelainan ya pola hidupnya. Maka dari itu ada sedikit tugas dari kakak juga. Berikut tugasnya ya. Apakah terlihat adik-adik? Lihat. Jadi tugasnya ini kalian cari kelainan sistem ekresi. Nah, jadi kelainannya itu hanya cuma satu saja ya. Misalkan dari ginjal itu hanya satu. Misalkan kelainannya apa? Misalkan gagal ginjal, udah itu aja. Terus dari penyakit kulit apa, paru-paru apa, dan hati apa. Hanya satu saja ya. Dan itu dianalisis. Nah, untuk analisnya itu nama kelainannya seperti gagal ginjal. Terus gambar gagal ginjal itu apa, dikasih gambarnya, serta deskripsikan. Jadi singkat aja, penyakit ginjal adalah gini, udah gitu ya. Langsung ke penyebab dan upayanya. Nah, tugasnya ini nanti dikirimkan ke email kakak ya, dalam bentuk PDF. Bagaimana adik-adik? Ya. Apakah sudah jelas Iya, untuk tugasnya? Sudah. Baik. Dikumpulkannya boleh 1 minggu ke depan ya. Baik, Kak. Baik. Materi hari ini kakak cukupkan dan sekaligus kakak juga ingin pamitan bersama kalian karena hari ini adalah magang terakhir kakak di SMA Pesat. Dan untuk minggu depan akan dilanjutkan dengan Pak Agung ya. Jika selama pembelajaran kakak ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena sama-sama masih sama-sama belajar ya. Apakah dimaafkan adik-adik? Dimaafkan, Kak. Maafkan, Kak. Baik, terima kasih ya. Untuk materi misalkan ada yang kurang jelas bisa adik-adik tanyakan kembali kepada Pak Agung juga ya.
Semoga ilmu sedikit yang sudah kakak sampaikan juga bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Baik, sekian saja ya adik-adik. Terima kasih banyak. Kakak pamit dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih juga ya adik-adik. Friends with change when everyone's perfect. Can we start over again? The playgrounds they get rusty and your heart beats another 10,000 times before I got the chance to say I miss you. When it gets hard, I get a little stronger now. I get a little braver now. And when it gets dark, I get